Hari ini adalah hari pengembalian atau penyerahan formulir Bapak Haji Acep Purnama sebagai bakal calon bupati dari PDI Perjuangan. Selamat datang kepada Bapak Haji Acep Purnama beserta ibu dan keluarga yang pada hari ini akan melaksanakan periode 2018-2023. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Acep Purnama beserta ibu dan keluarga. Pengembalian formulir pendaftaran calon bupati Kuningan periode 2018-2023. Dari Pak Acep Purnama agar tertib menempati tempat karena kita ketahui jalan sini rawan. Jadi mohon kepada siaga penuh untuk membantu kami sehingga kami bisa lancar di jalanan. Ya, ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri. Ya, ya ambil kiri. Selamat datang. Ya di kandang banteng bapak kita. Merdeka. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian para pengguna jalan tolong kalian yang berada di jalan untuk menempati halaman kantor DPC PDI Perjuangan agar tidak berada di pinggir jalan. Saya mohon untuk segera masuk ke halaman. Saya persilakan Bapak Ibu rombongan baik relawan maupun para penduduk untuk memasuki halaman kantor DPC PDI Perjuangan, dan kepada pengguna kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 agar mengikuti petunjuk keamanan dan diri masing-masing. Saya persilakan kepada bisa di halaman kantor DPC karena keterbatasan tempat yang bisa masuk ke ruangan kantor DPC, ruangan pendaftaran. Selebihnya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk dan menyesuaikan di hari ini sesuai dengan jadwal dan pemberitahuan bahwa hari ini akan ada pengembalian formulir pendaftaran dari atas nama Bapak Acep Purnama, Bapak Haji Acep Purnama SHMH, yang akan mengembalikan formulir pendaftaran calon bupati Kabupaten Kuningan periode 2018-2023. Ketua DPC sudah menunggu. Dan kami mohon yang lainnya menyesuaikan berada di halaman kantor DPC. Mudah-mudahan upaya kita ikhtiar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dan agar sesuatu nanti. Itu dia.
Pak Haji Aceh Purnama sudah terjaring menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah. Dan resmi mendaftar. Oleh karena itu, ketentuan peraturan partai nomor 04 tahun 2015, kami semua kader partai mendengarkan komitmen Bapak terhadap partai. Agak agar berkumpul di depan panggung ini karena Pak Haji Aceh Purnama telah selesai mengembalikan formulir dan kita akan mendengarkan komitmen sebagai calon Bupati Kuningan yang akan berangkat dari PDI Perjuangan. Silakan untuk menempati segera. Kita dengarkan. Bakal calon yang telah mendaftarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Aceh Purnama yang baru beberapa detik yang lalu telah mengembalikan formulir pendaftaran, yaitu Bapak Haji Aceh Purnama setelah pada hari pertama pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati mengambil formulir, pada hari ini yang bersangkutan yaitu Pak Haji Aceh Purnama telah mengembalikan formulir pendaftaran. Dikeluarkannya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai Pusat, maka yang bersangkutan harus menyampaikan komitmennya terhadap partai dan masyarakat Kabupaten Kuningan sebelum rekomendasi dikeluarkan. Untuk itu kami persilakan Ketua Panitia Pak Apang Sujaman, Ketua DPC dan Pak Aceh Purnama untuk menempati tempat panggung yang kami sediakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengawali acara ini sebelum Pak Aceh dan Pak Rana menyampaikan sepatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Haji Aceh Purnama, Bupati Kuningan, yang saya hormati kader partai dan seluruh simpatisan partai, yang kami hormati seluruh keluarga bakal calon Pak Haji Aceh Purnama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini panitia pendaftaran balon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 menerima formulir pengembalian Pak Haji Aceh Purnama Esa, di mana Pak Haji Aceh Purnama Esa tanggal 20 Mei mengambil formulir dan pada hari ini mengembalikan formulir pendaftaran persyaratan calon, sehingga kami nyatakan atas nama panitia dan atas nama DPC PDI Perjuangan, kami nyatakan bahwa Pak Haji Aceh Purnama resmi terjaring dan mendaftar sebagai balon bupati dan calon wakil bupati. Saudara-saudara yang saya hormati, tidak Pak Aceh pula yang ambil formulir, yaitu Pak Dede Sembada, kemudian Pak Muhammad Ridho, dan kemarin Pak Ketua DPC Pak Rana Suparman telah mengembalikan formulir tersebut. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat kepada bakal calon dan semoga partai kita PDI Perjuangan di bulan Ramadan ini membuka pendaftaran, mendapat keberkahan dan kejayaan dan kemenangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPC, yang saya hormati Pak Aceh Purnama beserta seluruh keluarga dan seluruh keketuaan yang ada, yang saya hormati dalam pengurus partai dan kader partai serta simpatisan partai. Sesuai dengan SK 04 bahwa proses penjaringan dan proses penyaringan partai sudah diputuskan oleh DPP partai, bahwa DPC partai berkewajiban untuk membuka pendaftaran
dan harus menjaring minimal 4 orang calon yang akan ditetapkan. Dan DPC hanya berkewajiban menjaring. DPC hanya berkewajiban menjaring. Di luar itu tidak punya kewenangan apa-apa. Setelah menjaring, DPC berkewajiban menginformasikan kepada seluruh bakal calon yang 4 orang ini, dan apabila kurang dari 4 orang, maka penutupan yang ditetapkan akan dibuka kembali sampai lahir 4 orang kandidat. Setelah 4 orang ini resmi dihantar oleh partai dan memenuhi unsur persyaratan yang ditetapkan oleh SK04, maka dihantarkan kepada DPD partai. Dan setelah datang kepada DPD partai, maka DPD partai akan menyaring secara administratif dan diserahkan kepada DPP partai. Dan DPP partai nanti akan mengeluarkan rekomendasi yang harus ditaati oleh seluruh kader-kader partai, dan disebut dengan penetapan atau rekomendasi partai. Maka dengan rekomendasi partai, seluruh kader partai, khususnya struktural dan seluruh kader partai, harus tunduk dan taat kepada keputusan partai. Dan itulah aturan main yang ada dalam tubuh PDI Perjuangan. Tidak diberi kewenangan satupun untuk melangkahi apa yang sudah menjadi keputusan partai. Saya punya keyakinan seluruh kader partai akan menghormati dan tunduk kepada keputusan partai ini, karena derajat tertinggi dalam keputusan partai adalah keputusan DPP partai. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan selamat kepada Pak Acep yang telah mendaftarkan. Semoga perjuangan ini dapat menghasilkan kemenangan bagi PDI Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sambutan dan komitmen dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ayo persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Merdeka! 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 Saya hormati Ketua Seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan, teman-teman fraksi. Hari ini adalah hari pengembalian atau penyerahan formulir Pak Haji Acep Purnama sebagai bakal calon bupati dari PDI Perjuangan. Kami sebagai kader partai mendoakan dan mendukung beliau, semoga dia bisa terrekomendasi dan menjadi terpilih bupati untuk periode 2018-2023. Ada berapa banyak rombongan, Pak? Kalau tadi laporan dari koordinator sekitar 1.400 lebih orang. Tadi dari laporan dari koordinator kurang lebih dari 1.450 orang. Kalau mobil tidak terhitung mungkin, karena sampai jembatan sana masih antrian masih panjang. Yang dulu tidak mungkin ada bupati dari PDI, kita jawab. Yang dulu kita tidak mungkin ada bupati yang bisa menjabat 2 periode, kita jawab. Dan insya Allah 2018-2023 kita jawab bahwa Aceh akan menjadi bupati 2 periode. Itu harus kita jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu bentuk komitmen saya insya Allah saat ini, baik sebagai kader partai maupun sebagai kepala daerah, saya tetap berkomitmen. Pertama, menjunjung ideologi kita, ideologi Pancasila 1 Juni. Kita tetap akan mempertahankan 4 pilar, yaitu Pancasila 1 Juni, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu merupakan harga mati bagi kita semua, di mana itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu demikian juga kepada para dari DPC PDI Perjuangan dan kawan-kawan yang telah juga memberikan kesempatan kepada saya untuk merintis jalan ini.
dan untuk berupaya berikhtiar untuk sama-sama kita wujudkan di tahun 2018 bulan Juni 2017. Artinya siapapun yang direkomendasikan itulah calon dari PD Perjuangan yang akan menduduki jabatan Bupati, Wakil Bupati dari PD Perjuangan di Kabupaten Kuningan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada DPC, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan dukungan moral, material, dan pengorbanan yang lainnya. Juga terima kasih kepada para alim ulama, para ajangan, para kiai. Terima kasih kepada teman-teman ya dari Bapu, dari BAP, dari Sadulur dan lain sebagainya. Terima kasih kepada semuanya, juga teman-teman PES, juga kepada bapak-bapak kepala desa ya yang pada hari ini hadir. Dan kepada semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan upaya kita hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bahwa Pak Acep Purnama mencalonkan menjadi Bupati Kuningan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi di belakang Pak Haji Acep Purnama ada partai yang disebut dengan PDI Perjuangan. Jadi gerak langkah calon bupati dari PDI Perjuangan tidak terlepas dari gerak langkah PDI Perjuangan. Baik, sebagai penutup kami persilakan, barangkali ada tim dari Pak Acep untuk ingin akan membacakan doa. Lulus sejarah ketika hujan kita doa jadi jawab pada Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا حبيب الله إنا وجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا في حاجته فهجر هذه لتقضى اللهم فاشفعه فيه فهجر. ونسألك اللهم يا الله بجاه وبحرمة حبيبك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فتح الشهر المبارك شهر رمضان المبارك يا الله وفي هذه المباركة يا الله يوم الجمعة المبارك يا الله نسألك الإجابة والبركة بالرحمة والسلامة والبركة والمغفرة والطيبة. Background ini para pendukung. Asapnya di sana, yang motor sini, motor di atas, gantian. Ya. Tadi foto Pak. Pendukung. Nah. Yang di pere pakai, Lek. Dua, tiga. Satu, dua. Tangannya Pak. Satu, dua. Satu, dua. Backgroundnya bagus ya? Sip. Background ini bagus? Mantap. Oke. Cukup ya? Rekan-rekan media yang kebetulan hadir di sini dari rakyat Cirebon, dari Kabar Cirebon, dari Identitas Bangsa, dan juga dari Kuningan Gus ya Mas Ipai nggak Pai Radar Cirebon, mohon maaf bahwa dua hari ini, kemarin tanggal 1 dan tanggal 2 sekarang ini adalah proses pengembalian dari bakal calon
bupati dari PDI Perjuangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum dari proses ini adalah SK 04 DPP partai, dan dalam SK tersebut diwajibkan DPC partai untuk membuka pendaftaran dan menjaring sekurang-kurangnya 4 nama. Kalau kurang dari 4 nama, maka pembukaan ini walaupun tertutup akan dibuka kembali. Dan alhamdulillah yang masuk dari PDI Perjuangan itu sudah ada 4 orang. Jadi sudah tanggal 6 itu sudah bisa ditutup oleh DPC partai. Ada saya, ada Pak Acep Purnama, ada Pak Edo, ada Pak Dede Sembada yang sudah ngambil formulir, dan yang mengembalikan baru 2 nama, yaitu saya dan Pak Acep. Dan apabila yang 2 nama nanti Pak Dede Sembada dan Pak Edo mengembalikan, maka tanggal 6 Juni kita akan menutup masa pendaftaran bakal calon dari PDI Perjuangan. Dan setelah itu akan ada seleksi administrasi apa yang tercatat dalam persyaratan tentang rekam jejak, persyaratan normatif perundang-undangan negara, SKCK, keterangan sehat semua sudah terpenuhi, dan juga ketentuan ijazah minimal harus SMA itu akan dipenuhi secara maksimal. Dan apabila itu sudah dapat terpenuhi, maka DPC partai akan menyerahkan berkas itu secara resmi kepada DPD partai, karena DPC tidak punya wewenang untuk melakukan seleksi di luar daripada menjaring bakal calon itu sendiri. Nah, itu mungkin menghantar dari DPC partai bahwa proses ini adalah proses normatif yang harus ditaati oleh seluruh kader partai sebagai bentuk kesantunan dari seluruh kader partai dalam menjalankan tahapan-tahapan masa penjaringan itu sendiri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan berdasarkan apa yang tertuang dalam SK DPP partai secara struktural, hierarki, bahwa ini harus ditaati bersama-sama. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Acep untuk menyampaikan arah dan pandangan politik dalam menghadapi pilkada yang akan datang. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh partai, dari mulai DPP, DPD, DPC dalam konteks dalam rangka pencalonan kembali saya untuk menjadi Bupati Kuningan periode yang 2018-2023. Ini penghargaan yang luar biasa dari partai. Ruang yang diberikan kepada saya sangat luar biasa, untuk itu saya berikan terima kasih. Karena sebagai kader partai, saya hari ini merasakan bahwa saya bisa seperti ini karena partai. Maka dari itu, kalau tadi ada yang mengatakan apa yang menjadi komitmen saya apabila saya jadi bupati, baik sekarang maupun nanti, bahwa hari ini saya menjabat sebagai bupati, terkait komitmen saya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila 1945, akan berpertahan, akan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga saya akan menjunjung setinggi-tingginya arti sebuah kebinekaan dan NKRI. Dan itu semuanya sudah saya lakukan di dalam berbagai langkah dan kebijakan semasa saya hari ini sedang menjabat, dan insya Allah kalau nanti saya menjabat kembali lagi, saya akan tetap seperti ini, akan menjadi bupati yang tetap bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya. Pengakuan dalam arti kata, saya ingin menjadikan bupati yang merakyat sesuai dengan platform partai kami juga, Partai Wong Cilik. Dan ke depan yang menjadi sasanti kami, kalau nanti kami dapat rekomendasi dari partai, kami ingin membangun
Kuningan Kuningan Sajati. Pengertian Sajati di sini adalah akronim dari satu saatnya itu Santana. Santana ini bagaimana kami ingin menjadi seorang pemimpin yang merakyat, yang egaliter. Ya. Saja kami ingin menjadi pemimpin yang apa? Yang sederhana, yang apa adanya, yang apa handal asor, ya. Dan Santika kami ingin menciptakan kepemimpinan Kabupaten Kuningan yang responsif, yang selalu mendengar aspirasi, mendengar rakyatnya, lalu aspiratifnya, lalu kita berikan solusinya dalam rangka pengentasan persoalan-persoalan rakyat. Adapun visi kami ke depan, Kuningan maju berbasis desa. Ya. Maju di sini pun kami mengandung arti yaitu Kuningan yang makmur, ya, makmur, agamis, dan dilunjur berbasis desa. Karena visi bagi kami adalah kami yakin apabila desa-desa maju, desa-desa mempunyai keunggulan masing-masing, insya Allah kecamatan pun akan baik dan kabupaten pun akan baik. Demikian juga negara pun akan baik. Maka dari itu kami ingin betul-betul menghadirkan sosok kepemimpinan yang sajati, yang tadi merakyat, sederhana, dan responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat, sehingga menuju Kabupaten Kuningan yang baldatun dari Batu Maupun Bogor itu bukan hanya misalkan di belakang, tapi insya Allah 2018-2023 akan kami wujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Itu misi-misi yang disampaikan, dan kami minta doa dari semuanya agar perjalanan yang sudah dilaksanakan oleh PDI Perjuangan bisa berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan ketentuan partai. Dan kami juga mohon doa kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan, siapapun nanti akan mendapat rekomendasi ada dalam kemenangan dan keberkahan semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari penerimaan yang kami lakukan. Kami semata-mata dalam manusia biasa yang berkat. Mereka.